Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh kasih setia Tuhan. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Maka pertanyaan pertama kita mau masuk ke dalam khotbah ini, apakah kita semua, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara hari ini? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasakan atau penuh dengan kasih setia Tuhan pada hari ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasakan? Masih ragu? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekarang? Amin. Kalau masih ragu kepada Tuhan bahwa hidup kita penuh kasih setia Tuhan, artinya kita tidak seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 itu. Kita tidak memiliki hikmat menghitung hari-hari kita, menghitung karunia dan berkat Tuhan. Karena itu hidup orang yang merasakan bahwa hidupnya penuh kasih setia Tuhan, penuh karunia Tuhan, penuh berkat Tuhan, berlimpah berkat Tuhan dalam hidupnya, maka mulutnya penuh dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Maka saya mengajak kita kembali untuk membaca nas epistel kita tadi dari Mazmur 5. Kepada operator kami, boleh dimunculkan kembali Wahyu pasal 5. Kita khusus baca ayat yang ke-13b. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 13b. Tolong. Epistel tadi Wahyu pasal 5 ayat 13b.
Bisa? Demikian firman Tuhan, ya. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini seruan semua makhluk, seruan semua manusia, seruan orang yang merasakan kasih setia Tuhan. Maka hidupnya penuh dengan puji-pujian, penuh dengan rasa syukur, kemuliaan kepada Allah, kepada anaknya Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup orang percaya adalah hidup yang penuh pujian. Mulut orang percaya adalah mulut yang penuh pujian kepada Tuhan. Maka di sana tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, dan tidak ada fitnah seperti yang dikeluhkan oleh pemazmur dalam firman Tuhan hari ini. Amin. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada fitnah. Tetapi hidup kita, mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebohongan yang terus-menerus diulang, yang terus-menerus diteruskan dari orang satu ke orang yang lain. Kebohongan yang menjadi milik bersama, kebohongan yang dilakukan secara bersama bisa dianggap sebagai kebenaran bagi sebagian orang. Jadi kalau kita semua sekarang berkata bahwa yang saya pegang ini makanan, maka ini akan menjadi makanan bagi kita. Kalau kita sepakat mengatakan itu. Ya. Jadi kebohongan juga begitu. Jika semua orang sudah mengiyakan kebohongan itu, maka kebohongan itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Tetapi sebaliknya, orang yang mencintai kejujuran, yang mencintai kebenaran, maka dengan sendirinya kebohongan dan dusta, fitnah itu akan lenyap sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan suka memforward podcast atau broadcast, apakah pesan lewat chat WA, Instagram, atau video yang sampai ke HP kita lalu tanpa pikir panjang, belum lagi membaca sepenuhnya, belum lagi menonton sepenuhnya, langsung teruskan dari orang satu ke orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena yang berbohong di situ bukan hanya orang yang menjadi sumber berita yang bohong itu, tetapi termasuk kita yang meneruskan adalah para pembohong juga. Karena itu dalam undang-undang ITE kita di tengah-tengah bangsa kita, bukan hanya yang membuat berita bohong itu yang kena, tetapi ikut juga yang menyebarkan, ikut juga yang meneruskan. Karena ternyata bukan hanya sumber bohong itu adalah orang yang berbohong, tetapi termasuk juga orang-orang yang turut serta meneruskan dan menebarkan kebohongan itu. Mereka adalah pembohong juga. Kita masih mengingat tahun 2018 yang lalu ketika menjelang pemilu, Pilpres di tengah-tengah bangsa kita, ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan yang sudah tua atau yang udah umur 50-an tahun, kemudian mengaku dia dianiaya, dipukuli sehingga wajahnya lebam-lebam. Masih ingat siapa namanya? Ya. Mengaku dipukuli, dianiaya. Lalu kemudian dari seorang disebarkan, oh ternyata si RS ini korban dari calon presiden yang ingin menang lagi, yang ingin terpilih lagi. Akhirnya berita tentang RS adalah berita yang sangat viral ketika itu. Berita yang paling banyak di urutan pertama. Jadi Menkominfo merilis hoax, ya, pada peringkat pertama. Hoax yang paling trending ketika itu adalah berita tentang RS itu. Dipukuli, dianiaya sehingga mukanya lebam-lebam. Padahal sebenarnya karena operasi plastik. Tetapi adakah orang yang difitnah?
Adakah orang yang dituduh? Ada. Siapa itu? Orang yang merasa tidak sejalan dengannya. Tapi setelah berita itu tersiar dan lalu kemudian polisi menyelidiki bahwa berita itu bohong. Apakah informasi itu bisa ditarik kembali? Apakah berita itu bisa ditarik kembali? Enggak. Karena apa? Sudah di dalam pikiran orang-orang ketika itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada cerita tentang dua orang yang bersahabat, mulai dari kecil, dewasa, ya. Lalu kemudian mereka bekerja dalam satu perusahaan, satu yang sudah memiliki karir, yang sudah pada top manajer di perusahaan itu, yang satu lagi masih pegawai menengah di tengah perusahaan itu. Mereka tadinya bersahabat, ya. Tapi ketika mereka di perusahaan itu sudah ada timbul iri hati, timbul kecemburuan, maka si A berpikir, ya, bagaimana supaya saya pada posisi si B. Akhirnya posisi si A ini menebarkan fitnah, memberitakan bahwa si B itu korupsi, bahwa si B itu berdukun, bahwa si B itu melakukan, ya, cara-cara curang untuk meraih jabatan yang seperti itu. Akhirnya semua orang yang menerima berita itu percaya dan menganggap bahwa si B itu benar-benar curang. Begitu sampai kepada pimpinan perusahaan, si B itu pun dipecat. Akhirnya karena stres, tertekan batin, dia merasa bahwa tidak ada lagi temannya. Dia merasa bahwa hidupnya sebatang kara di dunia ini. Ketika dia melihat orang lain, dalam pikirannya orang ini pasti berpikir bahwa saya seorang curang, berpikir bahwa saya seorang pencuri, berpikir bahwa saya seorang koruptor. Akhirnya dia menjadi jatuh sakit. Setelah jatuh sakit keras, kemudian datang sahabatnya si A membesuknya ke rumah sakit. Lalu berkata, maafkan saya sahabatku. Saya telah berbuat yang jahat kepadamu, menuduh kamu tentang sesuatu yang tidak kamu perbuat. Saya memfitnah kamu, maafkan saya sahabatku, katanya begitu. Lalu kata sahabat si B ini yang sakit ini, saya akan terima permintaan maafmu, tapi saya punya dua permintaan kepadamu sebelum saya mati, katanya. Ambillah bantal yang saya pakai ini, kemudian naiklah ke atap rumahku ini. Sesudah kamu di situ, sobeklah bantal itu dan taburkanlah kapas-kapas yang ada di bantal itu. Lalu kemudian si A ini melakukan yang dimintakan sahabatnya si B. Dia pergi ke atap rumah itu, menaburkan, ya, kapas dari bantal-bantal yang sudah disobeknya itu. Ada yang terbang ke sana, ada yang terbang ke sini. Lalu dia turun menjumpai sahabatnya si B yang sedang sakit itu. Saya sudah melakukan permintaanmu, sahabatku. Satu lagi permintaanku, kata si B. Saya minta kamu mengumpulkan kembali kapas-kapas yang sudah terbuang itu, yang sudah menebar itu. Lalu si A berkata, bagaimana saya bisa lagi mengumpulkan kapas-kapas itu? Sudah jauh berterbangan. Lalu si B berkata, demikianlah fitnahmu kepada saya. Demikianlah tuduhanmu kepada saya. Yang sudah kamu sebarkan itu tidak mungkin kamu kumpulkan kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kebohongan, fitnah, tuduhan yang kita lakukan, yang kita ucapkan tentang seseorang, tidak akan mungkin kita kembalikan sebagai kebenaran. Dan ternyata banyak orang yang tidak kuat, tidak tahan menghadapi tuduhan dan fitnah. Banyak orang, keluarga yang rusak, keluarga yang berantakan, usaha yang bangkrut, jabatan mungkin yang turun, prestasi yang turun, termasuk harga diri, kehormatan, kemuliaan kita. Banyak keluarga yang berantakan karena fitnah. Ya.
Dalam bahasa Batak, alani pamula-mula katanya. Ya. Karena itu dalam istilah orang Batak banyak istilah untuk menggambarkan pembohong, pemfitnah. Ada yang disebut sebagai parbelak. Pernah dengar parbelak? Parhatamanggang, panggosip. Ini penyakit-penyakit kita. Dan ternyata kebohongan-kebohongan seperti ini dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu dalam hukum Taurat ini juga sudah disampaikan dalam Imamat 19 ayat 16 dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Jadi memfitnah itu sama dengan ancaman. Memfitnah itu sama dengan pembunuhan. Jadi banyak hidup orang yang susah karena fitnah dan kebohongan. Ada orang yang sakit, ada yang orang stres. Bahkan ada orang yang sampai mati karena kejamnya fitnah. Siapa itu? Kalau kita mengingat apa yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia tersalib, bahwa dia dituduh, bahwa dia difitnah, bahwa ada banyak orang bersaksi kebohongan tentang Yesus, dan karenanya Yesus disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata pemazmur Daud sendiri, ya, Daud sendiri seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang gembala pemberani, seorang hamba Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ternyata dia orang yang juga tidak kuat terhadap fitnaan, terhadap tuduhan, terhadap kebohongan. Inilah yang dikeluhkan, inilah yang diserukan oleh pemazmur kepada Tuhan. Supaya Tuhan membebaskan dia dari kesesakan. Supaya Tuhan memberi kelegaan kepadanya. Supaya Tuhan mengasihi dia yang tidak tahan atas kebohongan, atas dusta, atas tuduhan dan fitnah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali perasaan Daud di sini juga mewakili perasaan kita yang mungkin pernah dituduh. Apakah seorang dituduh koruptor, dituduh curang dalam usaha, dituduh macam-macam, apakah pencuri, dituduh yang lain-lain dalam hidup kita, sehingga kita merasa tertekan. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita, pertama, ada 3 ajakan pemazmur melalui firman Tuhan ini kepada kita. Mari merasakan sukacita meski dalam kesesakan. Banyak hal memang yang membuat hidup kita merasa sesak, membuat hidup kita merasa bergumul, membuat hidup kita merasa menderita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajak, mari merasakan sukacita dalam kesesakan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain daripada mengandalkan firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kata percayalah kepada Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hubungan kita kepada Tuhan, termasuk juga percaya dalam hubungan di antara sesama kita. Seorang suami yang tidak percaya lagi kepada istrinya akan merasa bahwa makanannya ditaruh racun supaya cepat dia mati. Seorang istri yang tidak percaya kepada suaminya tidak akan pernah membiarkan suaminya bekerja di luar, karena percaya bahwa suaminya bermain tanda kutip di luar dengan perempuan lain. Si istri itu tidak akan berkenan membiarkan suaminya bekerja di luar. Akhirnya dia berkata, biarkan saya yang bekerja, suaminya di rumah saja. Akhirnya suami pun menjadi keenakan, senang menjadi suami yang TB. Tahu arti TB?
menjadi suami yang terima bersih, istrinya yang bekerja, dia senang-senang saja di rumah. Kenapa? Karena istrinya tidak percaya kepada suaminya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sakit, kita minum obat tapi kita berkata, aku tidak percaya obat ini bisa menyembuhkan saya. Ketika kita makan makanan kita tetapi kita berkata, aku tidak percaya dengan makanan ini. Ketika kita minum, aku tidak percaya bahwa minuman ini akan menyehatkan saya. Maka ucapan kita akan mensugesti pikiran kita. Berapa banyak pun obat yang kita makan, ketika kita tidak percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan, maka obat itu tidak akan pernah menyembuhkan kita. Begitu juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam hati kecil kita berkata bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita, maka pasti doa kita tidak akan pernah didengarkan oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini menyerukan kepada kita supaya kita ikut, ya, supaya kita tentram meski di dalam pergumulan. Kita tentram meski di dalam pergumulan. Ini yang disampaikan oleh Daud dalam firman Tuhan ini. Banyak orang yang susah tidur karena banyaknya masalah, banyaknya pergumulan. Tetapi Daud berkata, Tuhan memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada kelimpahan harta, lebih banyak daripada kelimpahan kehormatan, lebih baik daripada jabatan yang tinggi. Karena Tuhan membaringkan aku tidur dan hidupku tentram. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin seringkali ketika kita akan tertidur, ketika kita akan istirahat, kita merasa banyak pergumulan dalam hidup kita. Akhirnya sulit membuat kita tertidur. Padahal tidur itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan tenaga kita. Tetapi masalah bisa merenggut itu daripada kita, bisa merebut itu daripada kita. Pemazmur berkata, hanya satu caranya supaya kita bisa tenang, hidup tentram dalam hidup kita, yaitu percaya kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, dan mempersembahkan hidup kita. Niscaya hati kita damai dan tentram. Percayalah kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, persembahkan hidupmu. Niscaya hidupmu tentram. Amin.